Video ini direkam pada tanggal 8 Maret tahun 2024. Video ini bertujuan untuk menghitung kisaran harga wajarnya saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen PTBA tahun 2024 ini. Per video ini dibuat, PTBA berada di harga Rp2.900. Di luar saham PTBA ini, saya punya bocoran saham-saham yang like invest yang saya berikan secara gratis kepada Anda. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda kalau lagi buru-buru banget, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi, kalau Anda lagi lowong, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham PTBA ini. Deal ya, kita langsung pergi ke snapnya PTBA. Pada video sebelumnya, saya sudah menyebutkan kalau PTBA ini secara fundamental, walaupun terjadi penurunan ekuitas dan terjadi penurunan laba di tahun 2023 ini, tapi PTBA masih tergolong cukup mewah. Sekarang untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham PTBA ini, kita harus mengerjakan satu PR utama dulu, yaitu kita harus proyeksikan bagaimana DPR-nya di kuartal 4 2023 atau bagaimana dividennya tahun 2024 ini. Cuman, sebelum kita mengerjakan PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini, agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR utama dulu. Dilihat dari riwayatnya, sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, dia dua kali membagikan DPR 100%. Hanya di tahun 2020 dia membagikan 36%. Oke. Lalu di sini berapa nih? Nah, saya mau melihat di tahun 2019 yang mana dia membagikan 93%. Nah, itu adalah angka yang menurut saya paling ideal. Mengapa? Ya. Kalau 36% ini kejadian ketika pandemi, di mana banyak perusahaan yang menurunkan DPR-nya karena ketidakjelasan pandemi, ya, corona waktu itu. Nah, di tahun 2021-2022, dia balas dendam dengan membagikan 100%. Nah, tahun 2023 ini, kenapa nggak saya 100% lagi? Kenapa 93%? Karena terjadi penurunan laba yang cukup signifikan, 51%. Maka 93% ini, kita kategorikan cukup oke untuk kita proyeksikan DPR-nya PTBA di tahun 2023 ini. Maka jika DPR-nya 93%, dividen yield yang akan dibagikan 17% dengan SOBD 1,83 dengan harga wajar masih berpotensi naik 155% lagi. Dengan harga pucuk masih berpotensi naik 240% lagi. Min, kayaknya 93% masih ketinggian. Oke, ini emang angka paling optimisnya saya. Lalu berapa? Kalau kita turunkan nih, saya masih optimis di angka 75%. Mengapa? Ya, mengapa? Karena PTBA ini salah satunya adalah saham batubaranya BUMN. Di mana BUMN ini biasanya membagikan dividen cukup besar, DPR cukup besar gitu. Makanya saya kalau misalnya menurunkan DPR-nya sekitar 75%. Atau di angka 50% deh. Seperti perusahaan-perusahaan lain berlaku. Ya. Kalau DPR-nya 50%, maka dividennya 9,1% dengan SOBD-nya 1,83 dengan harga wajar masih berpotensi naik 37% lagi, harga pucuk masih berpotensi naik 83% lagi. Min, kayaknya 50% masih ketinggian. Coba tahun 2020 yaitu 36%. Oke, 36%. Nah, kalau 36% DPR-nya, dividen yield-nya 6,6% dengan SOBD 1,83 dengan harga wajar udah kelewat 1% dan harga pucuk masih berpotensi naik 32% lagi. Cuman saya tidak menggunakan yang 36%. Kenapa? Oke, kita lihat, saya izin scroll sedikit ke bawah. Kita lihat bagaimana histori dari dividennya PTBA ini. Kita bisa lihat nih, ya. Sekitar 29, 14, bahkan di tahun 2019, ya. Kan tahun 2020 ini kan pembagian dividen tahun 2019. Itu 13,33%, ya. Tinggi loh, ya. Dia selalu membagikan dividen yang cukup tinggi. Kecuali ketika pandemi, ya.
Maka saya masih percaya di sini paling minimal itu 50% dia membagikan DPR-nya. Seperti itu. Logis ya. Jadi ketika pandemi, dia membagikan 36%, logis. Karena ketidakjelasan kapan pandemi akan berakhir. Maka dia wajar membagikan 36%. Nah sekarang udah nggak pandemi nih. Masa sih diturunin hingga 36%? Ya paling maksimal saya rasa diturunin 50%. Ya. Karena ada terjadi penurunan laba yang cukup signifikan. Turun labanya 51%, maka DPR-nya diturun 50% masih make sense. Seperti itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau PTBA saat ini masih di bawah harga wajarnya. Dan buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar video ini. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analiskan di kolom komentar. Min, kenapa resiko hold 2 tahunnya tidak dihitungkan sekalian? Nah, kita memproyeksikan dividen aja, ya DPR ini aja, sudah 5 menit lebih. Videonya udah berjalan 5 menit lebih. Kalau saya langsung bahas resiko hold selama 2 tahun di sini, videonya akan kepanjangan. Jadi akan saya bahas resiko hold 2 tahunnya PTBA ini, atau resiko hold hingga tahun 2025-nya PTBA ini, di video selanjutnya. Tapi video selanjutnya akan saya buat jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya saya minta hingga 20 komen. Silakan komen PTBA hold 2 tahun. Saya hitung hingga 20 komen. Supaya apa? Supaya saya tahu, oh ternyata para investor yang menonton video saya membutuhkan nih video resiko hold 2 tahunnya PTBA ini. Kalau kurang dari 20 orang, berarti nggak terlalu penting nih resiko hold 2 tahunnya. Jadi nggak akan saya buatkan videonya. Untuk apa saya terlalu capek, ya, terlalu capek untuk memproyeksikan 4 hal ini kalau memang tidak dibutuhkan. Makanya saya hanya membuatkan video-video yang dibutuhkan saja. Seperti itu ya. Silakan kalau mau resiko hold 2 tahunnya dianalisa, tulis komentar PTBA hold selama 2 tahun. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai yang membantu saya dalam menganalisa fundamental saham PTBA ini, ataupun menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk sebuah saham, dan juga memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahunnya sebuah saham. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya, serta memproyeksikan resiko hold selama 2 tahunnya saham-saham yang Anda ingin analisa secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan. Jadi nggak bentar-bentar CL, nggak bentar-bentar TP. Karena apa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya sebuah saham. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi 2 kriteria utama. Cara fundamental mewah, cara valuasi, harga yang masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.